Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sartoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Sartoni? Alhamdulillah pada hari ini saya insya Allah sehat. Sebaliknya, Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Sartoni. Baik Pak Sartoni, pada kali ini saya sebagai observer Bapak Ya, Bu. atau pengamat nanti dalam Bapak melakukan coaching ya Pak Sartoni Ya, ya. Bu ya. Nah, sebelum kita melakukan coaching Pak Sartoni, sebagai langkah awal yang akan saya lakukan, ada beberapa pertanyaan nanti Pak Sartoni. Ya, Bu. Nah, yang pertama kita diskusikan dulu ya Pak tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Oke. Baik Pak, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati nantinya proses coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Indra nanti. Iya, Bu. Dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak nanti Pak Sartoni ya. Oke, Bu. Nah, jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Di antaranya yang pertama ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Insya Nah, Allah, Bu. mungkin itu semua sudah ada pada diri Pak Sartoni ya Pak ya. Nah, sebelum kita mulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan nih Pak Sartoni. Boleh, Bu, boleh. Yang pertama, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah potensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak Sartoni? Gini, Bu, pada kegiatan coaching kali ini, adapun yang potensi yang ingin saya kembangkan ada 3, Bu. Yang pertama saya ingin mengembangkan yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua potensi mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Sangat bagus ya Pak Sartoni ya. Jadi ada 3 yang ingin Bapak kembangkan. Yang pertama itu ada present atau kehadiran penuh. Ya, yang Bu. kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak Sartoni Ya, ya. betul, Bu. Nah, seperti yang kita ketahui Pak Sartoni, hal tersebut sangat penting kita lakukan dalam Ya. melakukan proses coaching ini karena kita dapat menggali Pak Sartoni potensi-potensi yang ada dalam diri si coachee tersebut Pak Sartoni. Insya Allah, Bu. Sehingga apa yang menjadi permasalahan dari si coachee tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Nah, baik untuk pertanyaan kedua Pak Sartoni. Iya, Bu. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dari coaching yang akan Bapak lakukan ini Pak Sartoni? Dari yang ketiga tadi, Bu. Yang pertama tadi kan ada mengembangkan kehadiran penuh. Kemudian ada mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, saya ingin mengembangkan kompetensi yang spesifiknya, yaitu mengembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus sekali Pak Sartoni ya. Jadi ada 2 kompetensi yang akan Bapak kembangkan. Yang pertama Bapak sebagai pendengar yang aktif. Ya, betul, Bu. Yang kedua Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Nah, seperti yang kita ketahui Pak Sartoni dalam melakukan coaching sebagai coach, Ya. tentunya kita harus bisa mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Ya. yang akan membantu nanti si coachee ini untuk mengembangkan kembali potensi-potensi yang ada dari diri coachee tersebut. Ya, Bu. Baik Pak Sartoni, untuk pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini Pak Sartoni? Begini, Bu, kebetulan pada kegiatan coaching kali ini saya melakukan dengan Pak Indra Pariwisata, yang mana saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, baik dia di kelas maupun di sekolah seperti itu, Bu. Oh, sangat luar biasa ya Pak Sartoni ya. Jadi indikator yang ingin Bapak sampaikan nanti atau yang ingin Bapak harapkan nanti di sini adalah menemukan solusi Iya, ya Pak Bu, ya. betul, menemukan dari solusi permasalahan ataupun langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang akan disampaikan oleh Iya, Bu, Pak Indra betul Pariwisata sekali, Bu. ya Pak ya. Iya, Bu. Baik Pak, untuk pra-observasi kita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu Pak Indra, Pak Sartoni ya. Iya, Bu. Ada yang ingin ditambahkan Pak Sartoni?
Mungkin dari percakapan kali ini cukup saya sudah mengerti. Di sini saya berterima kasih kepada Ibu atas untuk mengobservasi saya. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Sartoni, silakan Bapak melakukan coachingnya dengan Pak Indra Perisata ya Pak ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sartoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, pada hari ini saya baik-baik saja, Pak. Alhamdulillah, Pak ya. Jadi gini, Pak. Mungkin pada siang hari ini saya akan minta waktu Bapak sebentar. Kira-kira ada waktu luang nggak Pak hari ini? Oh, begitu, Pak ya. Nah, jadi kebetulan saya siang ini tidak ada kegiatan lain, Pak. Nah, sepertinya saya lihat Bapak sedang ada masalah ya. Ya kira-kira seperti itulah Pak. Makanya saya mencoba minta waktu Bapak, yang mana pada kesempatan ini Pak, saya ingin mencoba meningkatkan kompetisi saya dalam mengajar Pak di kelas atau mengelola kelas lah. Nah, baik Pak kalau seperti itu. Jadi menurut Bapak apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita siang hari ini, Pak? Jadi gini Pak, pada kesempatan sharing kita pada kali ini itu saya berharap sekali gini Pak untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami ini Pak. Oh begitu Pak ya. Jadi menurut Bapak nih, kompetensi mengelola kelas seperti apa yang Bapak harapkan pada kali ini? Oke, saya berharap sekali nantinya itu saya ingin sekali menciptakan suasana kelas yang sangat kondusif Pak, dan menyenangkan lah bagi siswa-siswa saya di kelas. Mantap kalau tujuan Bapak seperti itu ya. Jadi begini ya Pak ya. Apa dari yang Bapak paparkan tadi, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Selama ini saya sudah mencoba menerapkan berbagai metode pembelajaran Pak. Namun menurut saya belum ada yang benar-benar efektif Pak. Begitu ya. Nah, jadi dari hal ini apa yang menjadi masalah bagi Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi dalam penerapan saya selama ini saya menemukan sedikit kesulitan yaitu untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara Pak pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi sehingga suasana kelas itu kurang kondusif. Anak-anak itu tidak fokus belajar Pak. Oh, jadi intinya yang masalah Bapak hadapi yaitu anak berbicara saat sedang pembelajaran ya Pak ya. Jadi kalau seperti itu menurut Bapak nih, hal apa yang menyebabkan siswa tersebut berbicara saat pada Bapak menjelaskan pembelajaran? Jadi gini Pak, setelah saya lihat-lihat kembali proses pembelajaran yang saya laksanakan, itu saya menemukan ada beberapa yang menyebabkan siswa itu berbicara saat saya menjelaskan, yang mana metode pembelajaran saya Pak, itu selalu menurut saya terlalu monoton. Itu saya yang terlalu dominan di kelas itu, dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk berpendapat atau untuk menyampaikan sesuatu lah dalam proses pembelajaran. Itulah yang menjadi permasalahan saya Pak. Oke, jadi menurut Bapak permasalahan kalau dari Bapak berarti pembelajaran yang monoton ya Pak ya? Iya Pak. Nah, jadi kalau seperti ini Pak, jadi yang Bapak lakukan, ini Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang ingin Bapak lakukan Pak? Kalau menurut saya Pak, murid-murid pasti sekali Pak menginginkan pembelajaran yang sangat menyenangkan dan tidak monoton, tidak kaku, sehingga anak-anak tidak bosan Pak dalam proses pembelajaran. Oke, berarti kalau menurut Bapak mengatasi masalah ini, Bapak ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan ya. Jadi kalau menurut saya itu sudah seperti apa kalimatnya Pak? Sudah wah begitu ya. Jadi dalam hal ini saya pendapat dengan Bapak. Jadi menurut Bapak apa saja yang membuat murid-murid itu asik
dan tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran itu, Pak? Jadi menurut saya kita perlu juga Pak memberikan penjelasan yang jelas dan menarik kepada siswa-siswa sehingga kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa itu tidak bosan terhadap pembelajaran kita gitu Pak. Baik, dari pemaparan Bapak ini, jadi kalau menurut Bapak nih, pembelajaran yang menarik itu seperti apa yang akan Bapak lakukan? Kalau menurut saya sih Pak, pembelajaran menarik itu tentunya berpusat kepada mereka Pak, berpusat kepada muridnya. Dengan kita melihat kesiapan belajar mereka, minat belajarnya, dan profil belajar mereka juga perlu kita perhatikan Mbak. Jadi saya akan coba melakukan sesuatu perubahan, yaitu dengan menerapkan ice breaking atau games yang menarik kepada mereka ketika saya sudah melihat anak-anak itu tidak fokus lagi atau sudah gelisah pada saat proses pembelajaran berlangsung, Mbak. Kalau begitu yang Bapak lakukan, kalau menurut saya itu sudah bagus sekali, Pak. Dalam hal ini saya juga sependapat dengan Bapak. Jadi begini, Pak. Menurut Bapak, dengan kegiatan ini, apa yang rencana untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi? Jadi rencana saya ke depannya yang pertama itu mencoba merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber yang beragam. Selanjutnya saya akan mencoba membuat sesuatu ice breaking atau games yang menarik bagi mereka. Saya akan juga memberikan tugas ini ya, tugas sesuai dengan minat mereka, kesiapannya atau profil belajarnya, sehingga yang akan saya lakukan nanti benar-benar berpihak kepada mereka atau benar-benar berpihak kepada murid. Jadi sehingga murid itu tidak merasa lagi merasakan bosan dalam proses pembelajaran. Kira seperti itu, Pak. Begitu, Pak ya. Jadi dari yang saya dengarkan Bapak paparkan, menurut saya bagus sekali rencana yang Bapak lakukan. Semoga apa yang Bapak lakukan, yang Bapak rencanakan dapat berjalan lancar ya, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak. Seperti itu mungkin. Jadi dari pembicaraan ini, dari pemaparan tadi, kira-kira nih, apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Ya, terhadap rencana yang akan saya lakukan, tentunya saya akan juga membuat sesuatu komitmen juga, Pak ya. Dimana komitmennya saya akan coba membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan tentunya bagi murid dengan menggunakan berbagai sumber. Akan menerapkan ice breaking, games yang menarik bagi mereka sehingga mereka tidak merasa bosan, dan juga saya akan mencoba merubah metode pembelajaran saya, di mana awalnya saya yang dominan terhadap proses pembelajaran mengajar itu. Nah, kedepannya itu akan berpihak kepada murid yang mana mereka lah yang lebih aktif dalam pembelajaran tersebut, sehingga materi yang saya sampaikan itu tidak menjadi beban jadi bagi mereka, dan mereka itu bisa menerima pembelajaran atau materi yang saya sampaikan dengan senang hati, Pak. Oke, Pak. Jadi mungkin saya ngambil kata kuncinya yang Bapak jelaskan. Jadi Bapak dalam melakukan perubahan pembelajaran ini, mungkin menurut saya Bapak sudah merubah mindset ya. Jadi yang berfokus pertamanya kepada guru, sekarang Bapak ingin mencoba pembelajarannya yang berpusat kepada siswa. Mungkin seperti itu, Pak ya. Jadi menurut saya ini udah luar biasa, Pak. Jadi saya sangat mendukung, Pak. Mudah-mudahan Bapak dapat mengimplementasikannya dengan baik dan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan, begitu Pak dari saya. Baik Pak Sartoni, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Bapak nih, menyita waktu pikiran Bapak juga untuk saling bertukar pendapat, sharing dengan saya. Mudah-mudahan saya kedepannya benar-benar bisa menerapkan atau mengimplementasikan itu apa yang kita rencanakan pada hari ini. Semoga kita semua menjadi guru-guru yang selalu dirindukan kehadiran kita
di depan kelas bagi mereka, Pak. Sekiranya Nah, seperti baik itu. Pak, sama-sama Pak. Saya pun pada kegiatan ini saya sangat berterima kasih. Intinya seperti ini kalau dari saya Pak. Nah, kalau kita sebagai pendidik, kita tidak boleh mudah putus asa. Kita ingin selalu merubah dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Intinya seperti tadi, kita berubah mindset kita dari dulunya pembelajaran berfokus kepada guru, sekarang kita rubah. Ayo, kita rubah menjadi pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Seperti itu Pak ya. Betul sekali, Pak. Terima kasih banyak, Oke. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sartoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Sartoni? Alhamdulillah hari ini masih baik-baik saja, Bu. Baik, Pak Sartoni. Tadi Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Pak Indra ya, Pak ya. Ya, betul, Bu. Nah, sebelum penutupan ya, Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya, Pak Ya, Sartoni. Bu, bisa, Bu. Nah, yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Begini, Bu. Terkait dengan pertanyaan Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya, Bu ya. Di sini saya menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya, yang mana coach saya tadi Pak Indra, untuk menceritakan permasalahan yang menemukan solusi-solusinya bagi coach saya tadi, Bu. Baik sekali, Pak Sartoni. Nah, menurut saya, Pak, sebagai observer atau sebagai pengamat ketika Bapak melakukan coaching tadi ya, Pak ya. Iya, Bu. Nah, proses yang coaching yang Bapak lakukan tadi dengan Pak Indra sudah berjalan dengan sangat baik. Alhamdulillah. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Sudah Bu. ada yang pertama, sudah ada tujuannya, kemudian ada identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab yang Bapak alur yang Bapak sampaikan tadi. Iya, Bu. Nah, dan juga Bapak di sini juga sudah berusaha menggali ataupun memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Sartoni ya. Iya, Bu, betul, Bu. Sehingga si coach tersebut ataupun Pak Indra tadi yang sebagai coachnya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia sampaikan, sehingga si coach tersebut merasa sangat senang dengan apa yang Bapak sampaikan tersebut. Insya Allah, Bu. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Sartoni sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan tadi, Pak? Begini, Bu, dari hasil coaching yang saya lakukan tadi, yang mana tadi coach saya Pak Indra, dari situ kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi, Bu, prosesnya. Sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik ke depan lagi, Bu, walaupun sama guru yang lain, bukan terhadap Pak Indra saja. Ya, luar biasa ya Pak ya. Nah, semoga ke depannya Bapak bisa melakukan coaching ini dengan lebih baiknya. Tentunya terus Bapak lakukan proses coaching ini dengan menggunakan alur Tirta. Kemudian Bapak juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya Pak ya. Ya, Bu, betul. Mungkin itu sudah ada pada diri Pak Sartoni, tinggal dikembangkan lagi. Nah, mungkin Pak demikian observasi kita pada siang hari ini Pak Sartoni. Semoga bermanfaat bagi kita tentunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda.